Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan wa syukran lillah wa ni'mah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasana wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri yang bijaksana, yang saya sayangi, teman-teman sehidup seperjuangan pembela agama Allah. Ismahuli an wa'arifakum ala nafsi, ismil kamil Ihsan Agung, al-madrasati at-thanawiyah al-islamiyah al-hukumiyah al-wahid Bidili Serdang. Alhamdulillah, di hari ini yang ingin saya sampaikan, bertawakallah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada istilah cinta yang harus mengorbankan dirinya dalam kemaksiatan. Tidak ada cinta yang begitu kuat selain cinta yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Patah hati sesungguhnya bukan karena cinta, melainkan hilangnya nikmat ibadah kita kepada Allah. Jika Allah sudah cinta kepada seorang hamba, maka penduduk langit juga akan mencintainya. Siapa dia? Dia adalah orang yang bertawakal kepada Allah. Allah sayang enggak sama kita? Allah sayang banget sama kita. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Begitu besar rahmat Allah yang Allah kasih ke kita. Tapi banyak di antara kita yang tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Karena nikmat Allah lah, nikmat iman, nikmat kesehatan, kita bisa berkumpul dalam acara yang insya Allah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak cara Allah menyampaikan rindunya kepada seorang hamba. Allah uji kita, Allah berikan kita cobaan, Allah berikan kita ujian, bukan karena Allah tak sayang sama kita, tapi itu cara Allah menyampaikan rindunya kepada seorang hamba. Caranya gimana? Allah uji kita agar kita senantiasa mengingat dan menyebut nama Allah. Allah jadikan Al-Quran sebagai petunjuk buat kita semua. Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu petunjuk bagi orang yang bertawakal kepada Allah. Al-Qalam ayat 34. Innalil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya orang yang bertawakal kepada Allah, Allah sediakan surga baginya. Begitu baiknya Allah sama kita. Allah jelaskan itu semua di dalam Al-Quran. Tapi banyak di antara kita yang tidak membacanya, menghafalnya, apalagi sampai mengamalkannya. Apa segitu sombongnya kita sama Allah, sampai kita tidak memperdulikan lagi perkataan Allah. Apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, itu semua untuk kebaikan kita di dunia maupun di akhirat.
Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan kuciptakan jin dan manusia kecuali mereka beribadah kepadaku. Sebanyak apa amal kita sampai kita malas beribadah kepada Allah? Amal yang kita kumpulkan dari kita lahir sampai kita wafat belum tentu mampu menembus surga Allah yang begitu abadi. Allah izinkan kita hidup sampai detik ini karena Allah sayang sama kita. Allah ingin kita bertawakal kepadanya. Allah ingin kita mohon ampun darinya agar kelak Allah berkata, wadakhuli jannati, masuklah engkau ke dalam surgaku. Itu hanya berlaku bagi orang yang bertawakal dan mohon ampun darinya. Sedangkan kita, masih banyak di antara kita yang melanggar perintah Allah. Masih banyak di antara kita yang meremehkan sholat. Masih banyak di antara kita menganggap sholat itu tidak ada apa-apanya. Masih banyak di antara kita yang malas-malas sholat. Ingat apa kata Ustazah Halimah Al-Idrus, orang yang malas sholat bukan karena dirinya yang malas, tapi karena Allah yang malas bertemu dengannya. Teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kita tertipu daya dengan godaan syaitan sehingga tanpa kita sadari kita telah bermaksiat kepada Allah. Allah tak pernah tinggalkan kita. Allah tak pernah menjauh dari kita. Allah tak pernah menghindar sedikit pun dari kita. Tapi kita sendiri yang tidak memperdulikan Allah. Kita sendiri yang menjauh dari Allah. Kita sendiri yang meninggalkan Allah. Allah tak pernah hinakan kita. Allah tak pernah melukai hati kita. Tapi kita sendiri yang tidak pernah bersyukur dengan apa yang Allah berikan sehingga diri kita menjadi hina. Kita sendirilah yang tidak pernah ikhlas dengan takdir Allah sehingga diri kita terus tersakiti. Itu bukan karena salah Allah, tapi salah diri kita sendiri yang terlalu mengejar dunia sehingga kita lupa dengan akhirat. Allah tak akan mungkin biarkan seorang hamba pulang dalam kebinasaan kecuali hambanya sendiri yang pingin. Percayalah, apa yang Allah berikan buat kita itu adalah cara yang terbaik karena Allah tahu kapan kita bahagia. Akhirul kalam, semoga Allah melindungi kita dari mara bahaya yang ada di muka bumi ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.